Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar akan firman Tuhan dan kita sudah tiba di Amsal pasal yang ke-19. Saya bacakan satu ayat buat Anda, yaitu di ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saya ulangi lagi, tanpa pengetahuan, ternyata kerajinan itu tidak baik. Kerajinan itu tidak cukup. Banyak orang fokus kerajinan, banyak orang fokus tekun, banyak orang fokus kerja keras, dan kerja keras. Pada satu sisi itu memang hal yang baik, kerja keras, tekun, ulet. Tapi kalau tidak ada pengetahuan, maka itu pun bukan hal yang baik. Misalnya, kita punya kapak, kapaknya tumpul. Dan kita mencoba untuk menebang pohon dengan kapak yang tumpul. Maka setengah mati prosesnya, sangat-sangat lama, bahkan tidak membuahkan hasil apa-apa. Apakah dia tekun untuk mengayunkan kapaknya? Tekun. Apakah dia bersedia kerja keras untuk terus mengayunkan kapaknya? Ya. Apakah dia ulet? Dalam arti dia lihat pohon itu sepertinya kok lama sekali untuk bisa tumbang. Dia terus pukul, dia terus pukul, dia terus pukul. Tapi karena tanpa pengetahuan, kapaknya tumpul dan dia tetap paksakan, maka hasilnya juga sia-sia saja. Jadi rupanya yang namanya kerajinan itu harus diimbangi dengan pengetahuan. Itulah alasan kenapa Salomo menulis Amsal ini, yang membuat kita semuanya sadar hikmat, pengetahuan, petunjuk itu hal yang penting sekali. Bayangkan seandainya hikmat dibarengi dengan kerja keras. Bayangkan pengetahuan kalau dibarengi dengan ketekunan, hasilnya luar biasa. Itu seperti kapak yang tajam di tangan seorang penebang pohon yang rajin, mengayunkan terus tanpa henti, maka akan cepat tumbang dan menghasilkan banyak pohon yang dipotong. Lalu kemudian firman Tuhan juga menulis, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Hal yang kedua ini juga penting sekali kita perhatikan, karena orang yang tergesa-gesa hasilnya jarang sekali maksimal dalam hal apapun. Coba pikirkan, Anda diberikan satu tugas. Bayangkan kalau Anda punya cukup banyak waktu untuk mengerjakan, dan bayangkan kalau Anda dikasih waktu mepet. Kalau waktunya mepet, Anda tergesa-gesa. Dan kalau tergesa-gesa, hasilnya seadanya. Masuk akal. Demikian pula dalam area kehidupan yang lain. Kenapa seringkali tidak maksimal? Karena semuanya serba tergesa-gesa. Semuanya serba terburu-buru. Ingat, tergesa-gesa sama dengan seadanya. Seadanya tidak pernah maksimal, tidak pernah membanggakan, rata-rata, atau bahkan hasilnya minim saja. Karena itu saudara-saudara, ini soal waktu, soal pengaturan waktu, soal bagaimana kita memastikan jangan sampai kita mengerjakan segala sesuatu secara tergesa-gesa. Bisa dalam hal itu, tapi juga bisa keputusan yang tergesa-gesa. Kalau keputusan kita tergesa-gesa, maka kita akan salah langkah. Dan sayangnya dalam hidup ini memang kadangkala kita diperhadapkan situasi yang mana kita harus mengambil keputusan dengan cepat. Dan orang yang kurang berhikmat biasanya akan tergesa-gesa, akan didorong oleh sesuatu yang impulsif, dan kemudian dia ambil keputusan itu, salah langkah. Misalnya, ada seorang sedang mengalami kesulitan akan keuangan. Lalu kemudian tiba-tiba datanglah tawaran pinjol atau pinjaman online. Harusnya dia memikirkan hal apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi masalahnya itu, bukan langsung tergesa-gesa untuk mengiyakan tawaran itu. Dan begitu dia masuk ke dalam pusaran pinjaman online, maka dia akan sulit sekali untuk keluar. Bahkan dia harus hutang lagi untuk menutup hutang yang lama, dan seterusnya. Dan kemudian salah langkah. Misalnya dalam sebuah hubungan, memilih pasangan hidup,
hanya karena faktor usia sudah di atas 30 tahun, kemudian kita tergesa-gesa, akhirnya salah pilih, salah langkah, dan fatal sekali. Bukannya bahagia, tapi menderita. Menderita pun dalam waktu yang lama. Mau pisah, malu, dan juga tidak diperbolehkan oleh prinsip di dalam kekristenan. Akhirnya, kita pun harus bayar harga yang sangat mahal karena keputusan yang tergesa-gesa. Hari ini, firman Tuhan mengajar kita dua hal. Yang pertama, perlu hikmat, dan supaya dengan hikmat yang dibarengi kerajinan, hasilnya luar biasa. Dan yang kedua, jangan tergesa-gesa. Pikirkan dengan masak, pikirkan dengan matang. Mungkin Anda bertanya, tapi bagaimana Pak? Kalau seandainya waktunya sangat mepet dan kita harus segera ambil keputusan. Minta Roh Kudus tuntun kita semuanya. Dan biasakan menjadi orang yang berhikmat. Kalau kita berhikmat, maka di waktu kita harus mengambil keputusan secara mepet, maka keputusan yang kita ambil pun bukan keputusan yang sembrono dan bukan keputusan yang bodoh. Tuhan berkati kita.